wabarakatuh, halo Footballers dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan yang luar biasa. Ya, Footballers kali ini saya Johan akan memberikan informasi menarik mengenai Timnas Indonesia yang baru saja kalah melawan Timnas Guinea. Dan hal ini menjadi sebuah hal yang diperhatikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama bagi penggemar sepak bola Indonesia. Dan tentunya Timnas Indonesia mengalami kekalahan ini adalah bukan kekalahan yang tidak terhormat. Kekalahan Timnas Indonesia melawan Timnas Guinea ini adalah pengalaman yang begitu luar biasa. Mengingat Timnas Indonesia mampu bertengger di peringkat keempat ya di ajang Olimpiade Paris AFC ya 2024 ini. Bukan hal yang mudah tentu berada di peringkat 4. Timnas Indonesia masuk dalam radar nominasi salah satu timnas yang akan membahayakan pemain-pemain bola di tingkat internasional, khususnya 5 hingga 10 tahun ke depan. Karena pasalnya, Timnas Indonesia telah dibentuk menjadi tim yang lebih baik, dan lebih baik. Peringkat yang terus meningkat, lebih baik lagi. Tentu ini menjadi sebuah modal, dan rasa kecewaan hanya sebatas kecewa saja. Harapannya, seluruh penggemar sepak bola Indonesia memaklumi bagaimana Timnas Indonesia mengalami kekalahan melawan Timnas Guinea. Walaupun pada dasarnya pemain Timnas Indonesia sudah melakukan permainan yang cukup baik. Tentu ini adalah sebuah perbincangan yang sangat-sangat panas ya di dunia sepak bola Indonesia, mengingat pemain Timnas Indonesia ya lagi-lagi mendapatkan kezoliman khusus ya di lini belakang, terutama ketika Witan Sulaiman telah memberikan peluang emas bagi pemain lawan kita di pertandingan, memperebutkan posisi terakhir di kualifikasi piala yang sangat-sangat dinantikan oleh seluruh penggemar sepak bola Indonesia, yaitu Olimpiade Paris. Tentu setelah Witan Sulaiman memberikan kesempatan, ada kesempatan terbaru lagi dari sosok seorang Afrianda Dewangka ya, yang mana dengan keberaniannya dia menyeliding terkena bola, namun wasit menganggap terkena kaki dari salah seorang pemain lawan, dan ini menjadi sebuah peluang bagi mereka. Namun ya lagi-lagi kita bersyukur karena Allah lebih menunjukkan ini kegiatan sepak bola yang jujur dan adil harus diterapkan sebenarnya. Dan ketika lawan tak mampu mengegol ke gawang Hernando Ari, tentu menjadi sebuah mentalitas terbaiklah bagi Timnas Indonesia di detik-detik tersebut. Timnas Indonesia mampu bangkit dan berusaha untuk membobol gawang lawan, namun beberapa peluang emas yang digulirkan di gawang Guinea membuat Timnas Indonesia tak mampu berkutik. Pada akhirnya Timnas Indonesia hanya melepaskan peluang-peluang yang menjadi sia-sia saja, karena memang kondisinya Timnas Indonesia sudah melakukan yang terbaik, namun apalah daya gitu ya. Ada hal-hal yang menjadi sebuah perbincangan halayak umum, dari mulai kualitas yang sebenarnya di atas rata-rata seperti Marcelo Ferdinand dan lain-lain ya, dan kawan-kawan. Tidak tertuju pada satu pemain saja, namun merata seluruh pemain Timnas Indonesia merasakan keletihan pastinya. Dari mulai perjalanan yang cukup jauh, kemudian juga permainan Timnas Indonesia yang sejak awal kualifikasi Piala AFC pada waktu lalu sudah sangat digempur gitu kan, dan rata-rata mereka adalah pemain-pemain yang dimainkan sejak menit awal, dari awal babak pertandingan dulu ya hingga saat ini. Dan ini menjadi sebuah pertimbangan juga bagi Coach Sintayong, di mana lini belakang Timnas Indonesia juga mengalami krisis setelah Rizky Ridho absen karena kartu merah yang dialaminya pada waktu lalu. Dan tentu seperti Elkan Bagot yang tidak diizinkan oleh Ipswich Town klubnya ya di Inggris, ini menjadi sebuah PR bagi Coach Sintayong untuk meracik pemain belakang dalam keadaan yang ya seadanya, apa adanya. Masuklah seorang Bagas Kava, di mana Bagas Kava juga sebenarnya memiliki kualitas yang cukup baik gitu kan di lini belakang. Akan tetapi posisinya ini menjadi sebuah perhatian khusus bagi pemain dari Timnas Guinea, di mana beberapa kali mendapatkan tekanan, namun Bagas Kava mampu menanganinya. Melihat seperti itu, Timnas Guinea tak berhenti untuk berjuang.
kembali mengeksploitasi barisan pertahanan dari Pratama Arhan, karena dianggap Pratama Arhan selalu memanfaatkan peluang untuk maju ke depan, mengejar bola-bola yang berlari ke pinggir ya, karena memang kondisinya ia adalah salah satu pemain yang memiliki kelebihan lemparan jauh, maka dia berusaha memanfaatkan waktu untuk counter attack ke gawang lawan. Akan tetapi hal ini menjadi sebuah peluang bagi timnas Guinea untuk memasuki daerah gawang timnas Indonesia melalui lini Pratama Arhan. Tidak hanya itu, dalam pertandingan timnas Indonesia melawan Guinea ini tampak seperti terkena mental lah ya, kasarnya ngomong, si Marcel Ferdinand setelah adanya hujatan dari netizen pada waktu yang lalu. Permainan timnas Indonesia ya tetap cukup baik, akan tetapi untuk terkhusus Marcel Ferdinand agak kurang maksimal, justru malah agak sedikit kebingungan ketika berada di mulut gawang gitu ya, dimana Marcelino beberapa kali merasakan tendangan yang ya kadang bisa dikatakan agak kurang jelas, apakah dia mengumpan, apakah dia mau syuting secara langsung. Akan tetapi hal ini juga cukup dimanfaatkan dengan baik dan benar dari pemain depan kita, dan sayangnya keberuntungan belum memihak kepada timnas Indonesia pada saat pertandingan melawan Guinea. Dan tentu menjadi sebuah kepentingan khusus bagi Coach Sintayong, di mana namanya tercantum di papan ya, istilahnya papan nama sebagai pelatih yang membawa timnas Indonesia masuk dalam 4 besar kualifikasi Piala AFC pada waktu lalu. Kemudian ia berusaha untuk meloloskan timnas Indonesia menuju Olimpiade Paris, dan ini menjadi sebuah pertimbangan khusus bagi Pak Erick Thohir untuk tidak menyesali perpanjangan kontrak dari Coach Sintayong. Akan tetapi ya memang kondisinya sedikit ada rasa kecewa karena timnas Indonesia tak mampu membawa apa-apa ketika pulang dari Paris. Tapi ada hal yang harus kita perhatikan, bahwasannya Coach Sintayong tidak pernah menargetkan apakah nantinya kita akan tembus ke final atau ke semifinal atau apapun itu namanya. Akan tetapi dari pihak PSSI menuntut untuk adanya target, karena profesionalitas seorang pelatih itu adalah target yang terpenuhi. Dan timnas Indonesia mampu masuk ke 4 besar itu adalah sebuah target yang lebih dari target biasa. Karena target dari PSSI sendiri, timnas Indonesia hanya masuk 8 besar. Akan tetapi timnas Indonesia mampu ke 4 besar dan mampu melawan timnas Guinea. Sebenarnya dalam pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Guinea ini tidak terlampau jauh. Ada peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia kala melawan timnas Guinea. Akan tetapi keberuntungan, lagi-lagi keberuntungan, belum memihak ke timnas Indonesia. Dalam pertandingan ini, Witan Sulaiman terlihat sangat luar biasa, memiliki skill yang cukup baik dan memiliki pengalaman yang sangat ampuh lah ya di lini timnas Indonesia, karena di usia 15 tahun ia sudah bergabung bersama U19, di mana Witan Sulaiman juga telah menjadi salah satu starting lineup dan menjadi pemain utama di U19. Kemudian di U23 ini juga Witan Sulaiman juga menjadi pilihan utama, di mana ia bermain pada posisi yang sangat fleksibel sekali. Dan timnas Indonesia ketika melawan timnas Guinea, ini adalah ajang perpisahan antara Witan Sulaiman, Arhan, dan juga Rizky Ridho, yang mana ia telah melewati batas umur di bawah U22 dan menjadi salah satu starting lineup nantinya di timnas senior pastinya. Dan timnas Indonesia harus meregenerasi sosok Witan Sulaiman, sosok Arhan Pratama, dan juga Rizky Ridho. Dan ini menjadi sebuah hal yang penting bagi timnas Indonesia untuk meracik pemain baru, memperbaiki permainan agar target yang nantinya mendatang akan dihadapi jauh lebih sempurna lagi, jauh lebih di atas rata-rata lagi. Saat ini timnas Indonesia lebih fokus ke kualifikasi Piala Dunia 2026 nantinya. Tentu timnas Indonesia akan mempersiapkan sebaik mungkin sebelum melawan Irak di bulan Juni nantinya. Dan hal ini menjadi sebuah nilai plus bagi seluruh penggemar sepak bola Indonesia, mengingat timnas Indonesia sudah mempersembahkan permainan terbaik di ajang melawan timnas Guinea pada waktu lalu. Dan ini juga menjadi pengalaman terbaik juga, di mana timnas Indonesia sudah melawan beberapa tim yang puncak dari peringkatnya di atas dari timnas Indonesia. Terbukti Coach Sintayong telah memulangkan tim kebanggaannya,
tim dari asal kelahirannya yaitu Korea Selatan dengan adu penalti. Ya, ini menjadi sebuah modal. Mudah-mudahan timnas Indonesia jauh lebih baik lagi, jauh lebih berkembang lagi di tangan Coach Sintayong. Karena perkembangan dari pemain timnas Indonesia tentu atas dukungan dari seluruh penggemar sepak bola Indonesia dan akan menjadi sebuah perbincangan hangat tentunya ketika timnas Indonesia menghadapi kemenangan. Mungkin itu saja football lovers dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan timnas Indonesia kedepannya semakin baik lagi untuk Pratama Arhan, Witan Sulaiman, dan juga Rizky Ridho yang berada di timnas U23, U22. Selamat berjuang untuk berada di timnas senior dan sukses selalu. Mudah-mudahan dapat memberikan yang terbaik untuk timnas senior kita. Tentu untuk seluruh pemain timnas Indonesia kita di U22, selalu berjuang lebih baik lagi, jangan patah semangat, jangan tundukkan kepala kalian, tetap berdiri tegap, dan inilah ajang pertandingan. Di mana ada kemenangan, pasti ada kekalahan. Kami menerima sepenuh hati, karena target kalian sudah melebihi dari apa yang sudah ditargetkan oleh tim Federasi Sepak Bola Indonesia. Mungkin itu saja, football lovers dimanapun Anda berada, jangan lupa subscribe, like, dan share ke semua penggemar sepak bola Indonesia, dan komentar, yang pasti komentar yang sopan, baik, dan benar. Insya Allah saya akan langsung balas. Mungkin itu saja followers ya. Jangan kemana-mana, keep stay tune, tontonin video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.